Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hanji Anggraini dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi logaritma. Logaritma merupakan suatu invers dari eksponen, sehingga bentuk umum dari logaritma yaitu jika A pangkat C sama dengan B, maka A log B sama dengan C, dengan A, B harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. A log B sama dengan C. A merupakan suatu basis atau bilangan pokok, B merupakan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, dan C adalah besar pangkat atau nilai logaritmanya. Oh, jadi logaritma itu sangat berhubungan ya dengan perpangkatan. Ya, benar sekali. Nah, untuk lebih memahami tentang materi logaritma, yuk kita bahas contohnya. Oke, kita perhatikan contoh yang berikut ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Kalau kita perhatikan dengan jeli, bahwa logaritma merupakan mencari nilai dari suatu pangkat. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Coba kita perhatikan lagi. 2 log 8 sama dengan 3. Berarti 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? Berapa coba? 3 kan? Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, untuk kalian supaya bisa mengerjakan soal-soal logaritma, maka kalian harus bisa memahami tentang sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini jangan dihafal ya, karena kalian pasti bakal pusing sendiri. Nah, maka dari itu kalian harus memperbanyak latihan agar dapat mengerjakan soal-soal. Nah, ini dia sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang keempat, A log B dibagi C sama dengan A log B dikurang A log C. Yang kelima, A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Keenam, A pangkat N log B sama dengan 1 per N kali A log B. Yang ketujuh, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Yang kedelapan, A log B sama dengan P log B per P log A. 9, A log B sama dengan 1 per B log A. 10, A pangkat A log B sama dengan B. 11, A log D sama dengan A log B dikali B log C dikali C log D. Selanjutnya, kita akan mulai mengerjakan contoh-contoh soal dengan menggunakan sifat-sifat logaritma yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk mengerjakan logaritma ini, sebenarnya logaritma memiliki kata kunci yang merupakan bilangan pangkat prima. Nah, kenapa seperti itu? Untuk lebih lanjutnya, nanti ya kita bahas di soal. Untuk sifat satu ini, kalian pasti udah pada paham dong. A log 1 sama dengan 0. Berarti A pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 1? Berapa coba? A pangkat 0 kan? Kan bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 adalah 1. Nah, untuk yang sifat kedua ini, dia mirip seperti sifat yang pertama ya. Kan A log A sama dengan 1. Berarti A pangkat berapa yang menghasilkan A? Bilangan yang akan menghasilkan dirinya sendiri adalah A pangkat 1. Jadi, berapapun angka yang dipangkatkan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Dari sifat yang ketiga ini, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Carilah nilai dari 10 log 18. Mungkin kalian bingung kenapa di sini 10-nya nggak ada tulis. Karena dalam logaritma apabila basisnya 10, maka ia tidak dituliskan. Jadi, berdasarkan sifatnya ini, sehingga 18 kita pecah menjadi 9 kali 2. Sehingga menjadi log 9 ditambah log 2. Kenapa seperti itu? Berdasarkan sifatnya, kalau logaritma itu perkalian berubah menjadi pertambahan. Nah, untuk angka 9-nya ini kita buat menjadi bilangan pangkat prima. 9
yang merupakan pangkat prima berapa coba angkanya? Yaitu 3 pangkat 2. 3 kan bilang prima. Nah, 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? 2. Jadi, log 3 pangkat 2 ditambah log 2 sama dengan 2 dikali 0,477 ditambah 0,30. Nah, kenapa kok bisa 2 dikali 0,477? 2-nya ini berdasarkan dari 3 pangkat 2-nya ini. Jadi 2 dikali 0,477 ditambah 0,30 itu 2 dikali log 3 ditambah log 2. Nah, sehingga menghasilkan 0,954 ditambah 0,301. Jadi hasilnya adalah 1,255. Untuk sifat yang keempat ini, kita mengambil contoh 2 log X plus 2 dikurang 4 log 3X kuadrat min X plus 6 sama dengan 0. Tenang, soal kayak gini itu sebenarnya mudah kok. Pertama, kita samakan dulu basisnya. Nah, setelah basisnya sama, baru deh, karena ini sistemnya pengurangan, dalam logaritma pengurangan merupakan pembagian. Jadi kita bagi di numerusnya. Nah, pada tahap selanjutnya, di sebelah kiri kan masih ada log, dan di sebelah kanannya tidak memiliki log. Maka dari itu, kita harus buat kanan dan kirinya memiliki log. Nah, yang kanan yang kita operasikan, yaitu 2 log berapa yang menghasilkan 0. Berapa coba? Jadi, 2 log berapa yang menghasilkan 0 adalah 1. Nah, ini itu berdasarkan dari sifat logaritma yang pertama. Nah, karena sudah sama-sama memiliki log kanan dan kiri dengan basis yang sama, hingga lognya kita coret, sehingga menghasilkan nilai numerusnya saja. Setelah itu, kita kali silang deh. Nah, setelah kita kali silang, kita gunakan secara aljabar, yaitu menggabungkan setiap koefisien yang sama, dan menghasilkan 2x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan deh nilai dari 2x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0, yaitu 2x min 1 dikali x min 2 sama dengan 0, sehingga x1-nya sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan setengah deh. Untuk sifat yang ketujuh ini, dengan bentuk A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B, kita gunakan contoh soal 8 log 32. 8 log 32 sama dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Kenapa kita bentuk seperti itu? Ingat sebelumnya bahwa logaritma kita bentukan menjadi bilangan pangkat prima. Nah, berdasarkan sifat 7, kita gunakan menjadi 5 per 3, 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini menjadi 1, sehingga hasilnya adalah 5 per 3. Untuk sifat yang ke-8 ini, dengan bentuk A log B sama dengan P log B per P log A, kita mengambil contoh 81 log 32. Maka 81 log 32 kita bentuk menjadi 2 log 32 per 2 log 81. Dan menghasilkan 2 log 2 pangkat 5 per 2 log 3 pangkat 4. Nah, kenapa di sini pakainya 2 basisnya? Karena berdasarkan soalnya. Sehingga menghasilkan 5 dikali 2 log 2 dibagi 4 kali 2 log 3. 2 log 2 kan hasilnya 1, dan 2 log 3 hasilnya A, itu berdasarkan keterangan dari soal tersebut. Sehingga hasilnya adalah 5 per 4A. Sampai sini kalian sudah mulai paham kan bagaimana caranya mengerjakan soal-soal logaritma? Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi logaritma, yuk kerjakan 3 soal berikut ini. Gimana? Kalian bisa kan mengerjakan soalnya?
Nah, untuk lebih memahami mengenai soal-soal logaritma, kalian jangan lupa ya untuk terus rajin mengerjakan soal-soal logaritma supaya lebih memahaminya. Semoga video pembelajaran mengenai materi logaritma ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.